Ada hal-hal kecil yang sering kita lakukan dan tanpa kita sadari, hal itu sedang merusak diri kita pelan-pelan. Bukan karena kita malas, tetapi karena kita belum sadar. Di video ini, kita akan membahas 7 kebiasaan buruk yang sering dianggap sepele, tetapi diam-diam bisa menghancurkan hidup kita secara mental, emosional, dan bahkan masa depan kita. Mari kita mulai. Yang pertama, menunda-nunda atau prokrastinasi. Kadang kita sering bilang, nanti aja deh, besok masih bisa kok. Tetapi besok berubah menjadi minggu depan berubah jadi bulan depan. Tiba-tiba setahun berlalu dan kita masih di tempat yang sama. Menunda bukan hanya akan berakibat kehilangan waktu, tetapi bisa membunuh momentum dan rasa percaya diri kita. Semakin sering kita menunda, semakin kita merasa tidak mampu. Dan parahnya, kita mulai menghindar dari tantangan hidup. Lalu, bagaimana solusinya? Yaitu dengan mulai dari tugas kecil. Lawan rasa malas dengan tindakan mikro. 5 menit pertama adalah kunci. Setelah itu, tubuh dan pikiran biasanya juga akan ikut bergerak. Yang kedua, membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Scroll media sosial, lihat teman sukses, lalu kita merasa gagal karena merasa tidak sesukses teman kita. Kita lupa bahwa semua orang punya timeline masing-masing. Membandingkan diri sendiri hanya akan membuat kita lelah dan merasa tidak cukup. Padahal kita sedang berproses juga. Hanya saja jalurnya berbeda. Solusinya? Ganti pembanding. Bandingkan diri Anda hari ini dengan diri Anda 6 bulan yang lalu. Apakah Anda tumbuh? Apakah Anda berkembang? Apakah Anda belajar? Itu hal yang paling penting. Nomor 3, menghindari ketidaknyamanan. Kita semua suka zona nyaman, tetapi sayangnya semua pertumbuhan ada di luar zona nyaman itu. Menghindari konflik, tidak berani ambil resiko, menolak perubahan, ini semua akan membentuk hidup Anda menjadi sangat datar dan lama-lama akan berubah menjadi hampa. Karena ketidaknyamanan adalah tempat lahirnya karakter. Tanpa itu, kita tidak akan pernah belajar siapa diri kita sebenarnya. Dan bagaimana solusinya? Tantang diri Anda minimal sekali dalam seminggu. Lakukan hal-hal yang Anda takutkan, sekecil apapun itu. Dan disitulah Anda akan mulai berkembang. Nomor 4, berpikir negatif terus-menerus atau overthinking. Kita pikir, kalau kita memikirkan semua kemungkinan terburuk, kita akan menjadi aman. Tetapi kenyataannya, kita malah kecapean diri dengan semua pikiran itu. Overthinking adalah ilusi kontrol. Kita pikir kita sedang bersiap. Padahal, kita hanya sedang menahan diri untuk tidak bergerak. Solusinya, tulis yang ada di pikiran Anda. Tanya ke diri sendiri, apa bukti bahwa pikiran ini benar? Apa bukti segala hal yang saya takutkan ini menjadi benar? Latih pikiran Anda untuk menyadari, bukan untuk menghakimi. Nomor 5, lingkungan yang toksik. Kita adalah gabungan dari 5 orang yang paling sering bersama kita. 5 orang itu bisa termasuk, yang pertama, sahabat terdekat. Yang kedua, rekan kerja sekantor atau sekomunitas. Yang ketiga, pasangan atau bisa juga pacar. Yang keempat, keluarga yang serumah. Dan yang kelima, partner bisnis, mentor atau teman online yang sering intens komunikasi bersama kita. Kalau mereka negatif, suka mengeluh, mudah menyalahkan orang lain, perlahan-lahan kita pun juga akan terbentuk seperti itu. Karena energi yang buruk itu bisa menular. Begitu juga dengan pola pikir yang membatasi. Solusinya, evaluasi siapa yang Anda izinkan untuk masuk ke dalam hidup Anda. Batasi kontak atau ubah dinamika hubungan, karena lingkungan yang sehat adalah pupuk bagi perkembangan diri kita. Yang nomor 6, mengejar validasi dari orang lain. Kita hidup di zaman di mana semua orang bisa memberi penilaian, bahkan tanpa diminta.
Dan karena itu, banyak dari kita tanpa sadar menjadikan penilaian orang lain sebagai kompas hidup. Kita berpakaian agar terlihat keren di mata mereka. Kita memilih jurusan karir, bahkan pasangan, agar diterima dan dianggap sukses. Bahkan, kita menahan diri untuk tidak jujur agar terlihat lemah. Tetapi sampai kapan kita seperti itu? Kita seperti hidup dalam topeng. Karena ketika Anda terlalu fokus mencari validasi, Anda mulai kehilangan suara asli Anda. Anda pun mulai bertanya, apa kata mereka kalau aku gagal? Nanti orang-orang bilang aku aneh apa enggak ya? Kalau aku berhenti dari kerjaan ini, apakah nanti aku dibilang bodoh ya? Ketakutan seperti itulah yang membuat kita hidup dalam topeng. Kita tidak lagi tahu siapa diri kita sebenarnya. Yang kita tahu hanyalah siapa yang orang lain harapkan kita menjadi apa. Dan yang lebih menyakitkan lagi, validasi itu tidak pernah cukup. Hari ini Anda disukai, besok Anda bisa dihujat. Kalau hidup Anda tergantung pada komentar orang lain, maka hati Anda akan lelap setiap hari. Validasi sejatinya bukan datang dari luar, tetapi dari dalam. Anda akan merasa tenang saat Anda tahu, aku melakukan ini karena aku percaya ini benar, bukan karena ingin disukai. Self-approval adalah kunci. Artinya, Anda belajar menyetujui pilihan Anda sendiri, meskipun orang lain belum tentu mengerti. Latih diri Anda dengan pertanyaan ini. Apakah aku melakukan ini karena aku suka? Atau hanya agar aku dipuji? Apa yang benar-benar penting buatku? Kalau tidak ada yang menonton, apakah aku tetap mau melakukan ini? Hidup otentik itu seperti melepaskan beban. Anda tidak perlu lagi berperan. Anda tidak perlu lagi sibuk memoles citra. Anda bisa jujur dan Anda bisa damai. Dan yang paling penting, Anda mulai hidup untuk diri Anda sendiri. Jadi mulai hari ini, berhentilah mencari tepuk tangan. Karena Anda tidak butuh panggung untuk jadi berharga. Cukup jadi diri Anda yang jujur. Dan Anda akan menarik orang-orang yang tepat ke dalam hidup Anda. Dan yang nomor 7, tidak menjaga diri sendiri dalam artian mental, emosi, dan fisik. Kita sering jaga hubungan, jaga pekerjaan, jaga reputasi, tetapi terkadang kita lupa menjaga diri sendiri. Tidur kurang, makan sembarangan, pikiran stres, dan bahkan kita masih bilang, nggak apa-apa, masih kuat kok, kita masih sehat. Tetapi apakah Anda lupa? Tubuh dan pikiran juga punya batas. Kalau Anda rusak, semua yang Anda jaga pun juga ikut hancur. Lalu bagaimana solusinya? Jadikan self-care sebagai kewajiban, bukan hadiah. Luangkan waktu untuk diri Anda sendiri, karena tubuh Anda pun juga layak untuk dijaga. Jadi, dari 7 kebiasaan buruk ini, mana yang paling sering Anda lakukan? Menyadari adalah langkah pertama, dan mengubah adalah keputusan. Ingat, Anda tidak harus sempurna. Anda hanya perlu berkomitmen untuk menjadi lebih baik sedikit demi sedikit. Kalau Anda merasa video ini membuka pikiran Anda, jangan lupa klik like dan subscribe. Karena di channel ini, kita belajar untuk tumbuh jadi versi terbaik diri kita bersama-sama. Oke, terima kasih. Jumpa lagi di next video. Mohon maaf atas segala kesalahan. Thank you.